mungkin ada juga bisa dilihat dari perspektif begini ya. Yeah. Ini psikologis mungkin, psikologi massa, psikologi sosial. Yeah. Anggap saja ada kebanggaan. Ketika misalnya tadi, ada kebanggaan bahasanya tetangga saya atau oh ini pejabat ini, gitu kan. Kemarin ketemu menyapa atau ya foto bareng, itu kan ada sebagian masyarakat yang secara psikologis itu merasa ada kebanggaan di situ, gitu kan. Itu juga kita tidak bisa menafikan kondisi semacam itu. Gitu kan. Pasti ada perjumpaan dengan pejabat. Bagi masyarakat yang mungkin tidak tersihir semacam itu apa sih kayak gitu. Tapi kalau masyarakat yang masih menganggap bahwasanya wah ini luar biasa kemarin ketemu ini itu ceritanya bisa beda begitu ya. Jadi ini sisi psikologi massa, psikologi sosial itu juga harus kita perhatikan dalam konteks ini. Telah terbit edisi digital dan cetak Majalah Politik Indonesia edisi ke-6 Februari 2025. Membahas mengenai Hari Pers Nasional 2025, dinamika perjuangan media cetak hingga kondisi media siber di Indonesia. Untuk informasi dan berlangganan dapat menghubungi kontak yang ada di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sarjono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sudah menyiapkan beberapa video wawancara yang selain akan ditayangkan secara digital, juga akan kami persiapkan untuk dimuat di Majalah Politik Indonesia edisi Maret 2025. Saat ini saya berada di kota Solo. Saya akan mewawancarai Bapak Dr. Didi Gunawan Soeharto, SSMSI. Beliau adalah Dekan FISIP Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 11 Maret Surakarta. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah Pak Bambang, sehat. Ya, luar biasa. Sehat, semangat. Ya, jadi Pak Didi ini menyelesaikan S1 di UNS pada 1998, S2 di UGM, dan S3 di Universitas Brawijaya. Berkarir sebagai dosen, saat ini menjadi dekan untuk periode 2024-2029. Nah, Pak Didi, kami akan mewawancarai jadi sesuai tema kami, yaitu ada 3 tokoh sentral dalam politik Indonesia saat ini. Pertama Presiden Prabowo, kemudian mantan Presiden Pak Joko Widodo, dan juga tokoh politik ternama yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, pertama yang ingin saya tanyakan adalah sebagai akademisi yang ada di Solo yang juga mendalami bidang politik, itu adalah tentang Pak Joko Widodo, mantan presiden ini. Nah, akhir-akhir ini banyak sekali masyarakat yang mendatangi kediaman Pak Joko Widodo. Ini memang fenomena yang agak aneh di dalam politik Indonesia. Nah, pertanyaan saya sebagai orang yang memahami Solo dan orang yang berada di Solo sendiri, itu seperti apa sebenarnya memandang Pak Jokowi? Iya. Saya kira ya pertama kita harus melihat dulu bahwasanya yang terjadi saat ini kan dinamika politik yang unik gitu kan. Ada sesuatu fenomena yang memang agak tidak biasanya seperti yang berjalan sebelum-sebelumnya gitu kan. Dimana ketika
seorang presiden apalagi pejabat yang karir dari bawah naik 2 periode katakanlah, begitu turun masih menjadi sentral dari kekuasaan ini kan luar biasa gitu kan. Dan ini tentu sesuatu yang tidak biasa gitu kan. Dan ini mungkin bisa menunjukkan bahwasanya ada gejala baru atau mungkin gejala lama ya yang berkaitan dengan politik, terutama kalau kita kaitkan dalam konteks bagaimana politik Jawa gitu kan. Apakah itu juga menunjukkan kondisi yang seperti itu kan juga perlu kajian yang lebih dalam gitu kan. Memang sekilas mungkin itu seperti kayak pada politik zaman kerajaan gitu kan, dimana seolah-olah masa jabatan itu tidak ada batasnya, dia ketika sudah turun juga masih tetap menjadi sentral dari kekuasaan itu. Dan ini memang yang menarik untuk kita bincangkan, terlepas kontroversi yang berkembang di luar. Tapi secara politik itu memang fenomena yang tidak biasanya dalam politik di Indonesia yang sudah berjalan selama ini. Gitu Pak. Iya, Pak Didi, bagaimana warga Solo pada umumnya melihat gejala ini? Kan ada juga yang mencurigai jangan-jangan itu dibikin-bikin. Ya, spekulasi itu kan bisa beraneka ragam ya Pak Bambang ya. Jadi dalam politik itu kan spekulasi bisa berbagai macam bentuk dan juga pendapat gitu kan. Dan salah satunya mungkin itu juga gitu kan. Apakah ini memang perangkaian yang masih dalam bentuk katakanlah dibikin-bikin, direkayasa atau apa atau alamiah gitu kan. Dan apakah ini juga bagian dari pencitraan sehingga memberikan efek yang seperti itu? Ini juga spekulasi yang juga berkembang. Atau memang realitas bahwa masyarakat itu memang masih terpikat gitu kan dengan figur Pak Jokowi ini yang meskipun sudah tidak menjabat, di mana ditunjukkan dengan katakanlah daya magnet beliau yang masih kuat ya, terbukti dari sering dikunjungi oleh berbagai elit dan sebagainya. Dan bagaimana masyarakat Solo? Ya realitas kalau kita lihat apakah dari mulai pilpres kemudian pileg, pilkada itu relatif menunjukkan bahwasanya figur Pak Jokowi itu masih dalam tanda petik ada gitu kan, masih berpengaruh ya. Meskipun juga pileg juga agak belum begitu, artinya kubu sebelah masih eksis ya. Tapi kan juga tren itu kan sudah tidak semenanjak dulu kan yang kubu sebelah itu kan. Yang tampak kan kemudian bagaimana kubunya Pak Jokowi itu masih diperhitungkan. Itu saya kira garis besar dan realitas politiknya seperti itu. Memang ada indikasi yang menarik khusus untuk warga kota Solo terhadap Pak Jokowi itu ketika pemilihan wali kota. Karena ini subjektif saya, calon yang didukung Pak Jokowi itu tidak sebegitu besar seperti calon lawannya kan wali kota incumbent, wakil kemudian jadi wali kota incumbent, tetapi ini tetap menang. Apakah itu indikasi bahwa masyarakat Solo itu memang masih benar-benar terpengaruh atau mungkin ikut apa yang dipilih Pak Jokowi? Ya, kalau variabel dalam kemenangan seorang calon dalam pilkada itu kan tidak hanya tunggal ya. Saya yakin tidak hanya figurnya Pak Jokowi gitu ya. Tapi kemenangannya bagaimana calon yang didukung kubunya Pak Jokowi itu saya yakin juga ada variabel lain yang mempengaruhi kemenangan calon wali kota tersebut gitu kan. Dan mungkin peran dari Pak Jokowi juga tidak terlalu banyak gitu kan. Ada variabel lain mungkin yang lebih dominan di situ. Tapi ini perlu pengkajian lebih jauh ya. Cuma apakah kembali tadi apakah Pak Jokowi masih berpengaruh dalam pemilihan wali kota ini? Sedikit atau banyak saya kira masih ada pengaruh. Ya. Nah kemudian yang unik ini Pak Jokowi itu kan hampir setiap hari diserang terus, segala persoalan dikaitkan dengan beliau. Nah menurut pengamatan Pak Didi, bagaimana keyakinan
masyarakat sendiri, terutama masyarakat Solo ini terhadap Pak Jokowi, apakah berkurang penghormatannya atau ya biasa-biasa saja, atau ya pokoknya ya Pak Jokowi tetap idolanya orang Solo gitu. Seperti apa? Kalau sepengamatan saya dan sejauh ini gitu, saya kira belum ada pengaruh yang signifikan. Meskipun gempur sana sini, dikritik sana sini, serang sana sini, masih relatif tidak ada perubahan kaitannya dengan apa yang positioning Pak Jokowi dan juga istilahnya kepopulerannya beliau gitu kan. Mungkin karena memang belum signifikan ya Pak Bambang ya. Jadi tadi istilahnya serangan itu belum signifikan dan belum sampai menjatuhkan seseorang gitu kan. Cuma kita nggak tahu juga ke depan seperti apa gitu kan. Ini kan perjalanan masih panjang, masih jauh gitu kan. Dan sepanjang ketika misalnya Pak Jokowi atau siapapun tuh masih berusaha memposisikan sebagai pusat kekuasaan, serangan kanan kiri itu saya yakin masih akan terus muncul. Sebenarnya ini kalau ini agak spekulasi ya. Apakah Pak Jokowi itu memang menempatkan diri itu tidak sebagai pusat kekuasaan, atau itu hanya tafsir, artinya orang menafsirkan seperti itu? Itu juga spekulasi ya. Kita juga sering mendengar gitu kan. Apakah ini ya kalau kita mau bicara terbuka ya, apakah ini bagian dari post power syndrome gitu kan? Atau ini memang upaya dari berusaha untuk tetap dalam posisi yang berkuasa dalam pengertian meskipun tidak formal gitu kan. Itu kan bagian dari spekulasi juga ya. Dan ada yang menganggap bahwasanya ini bukan yang sekedar post power syndrome gitu kan, tapi sudah ikut terlibat dalam masih ingin terlibat dalam percaturan kekuasaan gitu. Entah di belakang itu apa ya, kita nggak tahu juga. Memang kalau kita amati ya pengalaman kita dengan presiden-presiden terdahulu, itu memang ada. Jadi orang yang dikagumi, tidak dilupakan, itu kan masih ada. Orang terhadap Bung Karno, terhadap Pak Harto mungkin sebagian juga masih ada yang semacam itu pada Gus Dur. Nah, jadi apa mungkin itu juga terjadi pada Pak Jokowi? Kalau kemungkinan kan ada ya, kemungkinan pasti ada kan. Entah seberapa besar juga kita tidak tahu juga. Ada yang menganggap juga ini upaya untuk mengamankan investasi dalam tanda petik selama ini gitu kan, termasuk investasi kerabat, keluarga atau kolega dan sebagainya, sehingga posisi beliau itu masih ibaratnya kalau saya mengistilahkan itu sebuah kapal ini jangkarnya gitu kan, kapal itu tidak terhanyut ke sana kemari ya. Dan peran beliau untuk menjadi jangkar ini kan kemudian mensiratkan ini menjadi orang yang masih penting gitu kan, masih harus dipertahankan, karena kalau jangkar itu kita angkat, kapal bisa lanjut kemana-mana gitu kan. Mungkin bisa seperti itu juga gitu kan, ketika kita melihat bahwa seorang tokoh itu ingin posisinya masih dianggap kuat gitu kan, terutama dari persepsi publik ya. Karena begitu katakanlah para presiden terdahulu misalnya berusaha setelah turun dari jabatan presidennya menarik diri dari perhatian publik, ya lama-lama hilang gitu kan. Kalau pengen muncul lagi ya perlu effort yang tidak mudah juga gitu kan. Telah terbit Majalah Kesehatan Indonesia edisi pertama Februari 2025. Kontroversi BPJS dan PPDS serta tantangan dalam mencari model terbaik layanan kesehatan di Indonesia. Untuk informasi pemasangan iklan dan berlangganan, silakan hubungi kontak yang tertera di dalam video. Baik, ada yang menarik ya, kasus mirip semacam ini. Jadi dulu Pak Harto juga diasosiasikan dengan kelompok bisnis yang kemudian dikenal dengan 9 naga dan sebagainya itu. Kemudian ini kelihatannya kalau presiden yang masanya panjang itu pasti ada dampak itu. Kayak Pak SBY pernah ada gurita Cikeas, masih kan? Itu yang dipersoalkan dengan luar biasa. Nah, apakah fenomena itu biasa bahwa
orang selalu diasosiasikan dengan itu guys? Karena dari apa konteks politik sendiri kan itu sebuah apa Pak, bukan sesuatu yang aneh gitu kan. Bagaimana relasi antara penguasa dan pengusaha itu kan dalam politik kan ya yang banyak terjadi juga di mana-mana gitu kan. Ketika ada isu mengenai gurita Cikeas atau Sembilan Naga itu kan juga sebenarnya kan tidak jauh-jauh dari bagaimana berkelindahnya antara penguasa dan pengusaha gitu kan. Jadi mungkin saja presiden-presiden yang kemarin atau yang besok itu juga terjebak atau tertarik pada isu semacam itu juga gitu kan. Dan ini ibaratnya seperti kayak kalau bahasa Jawa itu tumbuh oleh tutup gitu. Hanya pengusaha dan penguasa itu saling membutuhkan gitu kan. Bagaimana mereka itu saling mendukung dan saling bekerja sama gitu kan. Dan dalam konteks yang mungkin dan kekuatan yang berbeda-beda juga gitu. Tapi intinya sama gitu. Bagaimana antara pengusaha dan penguasa itu bisa berkolaborasi gitu. Ya, kalau kolaborasinya positif nggak masalah gitu kan. Artinya untuk kemaslahatan masyarakat banyak gitu kan. Nah ini karena memang realitas mereka saling membutuhkan gitu kan. Begitu. Ya, Pak Didi, ini yang mengkritik keras Pak Jokowi itu memang kelihatan ada beberapa kelompok ya. Ada kelompok politisi atau yang purna politisi, ada yang aktivis LSM, ada juga yang akademisi. Nah pertanyaannya begini, tapi kelihatannya kok dari Solo nggak muncul ya, nggak kelihatannya. Ini Bapak sebagai orang yang ada di lingkungan itu akademisi itu seperti apa sebenarnya? Apa Riko atau seperti apa? Iya begini Pak ya. Agak susah juga jawab ini ya. Tapi memang satu mungkin karena kondisi begini ya. Ada yang menganggap bahwasanya masyarakat Jawa khususnya Solo itu dalam konteks tertentu itu kesantunannya muncul. Artinya terlihat mungkin tenang-tenang saja gitu kan. Dan dalam konteks saat ini kan relatif tenang. Tenang bisa karena sebab ya bagi sebab karena Riko seperti yang disampaikan Pak Bambang tadi atau mungkin karena ini bentuk kesantunan ya ibaratnya ini tetangga kita sendiri gitu kan. Kalaupun menegur yang menegurnya dengan cara yang beda dengan kalau kita nggak kenal sama sekali misalnya gitu kan, tidak bersebelahan rumahnya karena kenal seperti itu ya. Atau memang ada yang lain misalnya kalau misalnya selama ini bisa saja tidak ada kekuatan besar atau tokoh besar yang dari Solo ini sehingga tidak diekspos oleh publik gitu kan, oleh media misalnya ya. Misalnya ini ada LSM atau misalnya akademisi yang populer yang katakanlah media itu sering mengekspos dia, itu juga akan saya kira akan berpengaruh juga gitu kan, berpengaruh dalam memahami anggapan dari Pak Bambang tadi bahwa mengapa Solo itu seolah tenang aja. Bisa saja karena realitas seperti itu, bisa juga karena media sendiri yang tidak mengeksplorasi Solonya ini gitu kan, sehingga orang-orang Solo atau elemen-elemen dari Solo ini juga tidak muncul gitu ya. Atau mungkin bagi orang Solo memang nggak ada masalah gitu. Mungkin juga karena apa? Karena ya ini kita Pak Bambang ya terlepas kita mencoba melepaskan diri dari kubu-kubuan gitu. Kita melihat yang objektif saja. Katakanlah misalnya Pak Jokowi ketika jadi presiden atau jadi pejabat begitu ya, yang pasti punya kekuasaan, atau sekarang kemudian yang muncul adalah putra beliau jadi wakil presiden gitu kan. Realitas kemudian Solo kan ya sedikit-sedikit kan kadang kecipratan proyeknya nasional gitu ya, nasional. Atau minimal itu ada event-event yang sifatnya nasional ya di Solo. Ini kan masyarakat kan juga ya kadang ya senang terhibur gitu kan juga. Atau mungkin malah kerepotan ya karena banyak macet gitu kan. Ya jelas kemudian kan kayak bisnis perhotelan kan berarti tumbuh. Itu contoh kecil ya bagaimana
event-event nasional yang banyak bermunculan di Solo, yang banyak dilakukan di Solo ini kan kemudian berimplikasi kepada sisi ekonomis dan sebagainya. Nah, kemunculan proyek, kemunculan event itu kan kadang-kadang kan tidak kebetulan. Kebetulan. Ya. Bisa juga karena by design yang aja menyelenggarakan kegiatan di Solo gitu misalnya kan, sehingga Solo akhirnya juga hidup gitu kan ekonominya, dan juga masyarakatnya macam kecipratan kegiatan ekonomi gitu kan. Atau mungkin proyek nasional yang dulu mungkin tidak tergambarkan bisa dibiayai oleh APBD gitu kan, tapi begitu ini ada dana APBN yang bisa digunakan atau bisa membantu pembangunan, ya kemudian jadi bisa terwujud gitu kan. Ini realitas itu kan, realitas. Nah, Pak Didi tadi sudah menyebut Wapres Pak Mas Gibran Rakabuming Raka. Jadi seolah-olah bagi orang Solo itu rasanya tetap saja ya, setelah Pak Jokowi nggak ada, tetap aja punya jago di situ, sehingga tadi dapat dampak positif seperti itu. Mungkin ada juga bisa dilihat dari perspektif begini ya. Ini psikologis mungkin, psikologi massa, psikologi sosial. Anggap saja ada kebanggaan. Ketika misalnya tadi, ada kebanggaan bahwasanya tetangga saya atau ini pejabat ini, gitu kan, kemarin ketemu menyapa atau foto bareng, itu kan ada sebagian masyarakat yang secara psikologis itu merasa ada kebanggaan di situ, gitu kan. Itu juga kita tidak bisa menafikan kondisi semacam itu. Pasti ada perjumpaan dengan pejabat. Bagi masyarakat yang mungkin tidak tersihir semacam itu apa sih kayak gitu. Tapi kalau masyarakat yang masih menganggap bahwasanya wah ini luar biasa kemarin ketemu ini itu ceritanya bisa beda begitu ya. Jadi ini sisi psikologi massa, psikologi sosial itu juga harus kita perhatikan dalam konteks ini. Baik, sekarang pindah dengan kepemimpinan Pak Prabowo yang 100 hari ya apapun lah dianggap berhasil. Nah, tetapi juga ada yang mengesankan bahwa ini masih dibayang-bayangi oleh Pak Jokowi. Nah, ini saya mohon agak objektif sebagai akademisi itu melihat ini seperti apa sih? Kalau misalnya ini apakah ada bagian pengaruh tadi yang tadinya puas Pak Jokowi itu juga diteruskan karena Pak Prabowo meneruskan, berarti mereka puas. Terus kalaupun ada pengaruh itu apakah memang nggak boleh misalnya ada pengaruh seperti itu? Artinya ini seandainya kita akan memberi saran kepada Pak Prabowo, baiknya Pak Prabowo itu jauh-jauh dari Pak Jokowi atau tetap saja mendengar, kan paling tidak senior atau yang lebih berpengalaman lebih dulu, seperti apa? Pertama, saya kira kita juga tidak bisa melupakan bahwa memang sejak awal mungkin Pak Bambang juga memperhatikan ketika Pak Prabowo katakanlah muncul dan mencalonkan katakanlah, itu kan sudah men-state bahwasanya beliau ini kan melanjutkan gitu kan. Itu realitas yang saya kira kemudian kalau kemudian ini kok seolah-olah ada bayangan ya, karena satu melanjutkan, dua yang digandeng adalah wakilnya adalah putranya Pak Jokowi sendiri. Wah, itu juga fakta yang entah nanti menimbulkan bayang-bayang atau tidak. Yang ketiga, pembantu beliau ini kan juga banyak dari Pak Jokowi juga, gitu kan. Cycle-nya Pak Prabowo yang saat ini ada di pemerintahan itu kan juga banyak yang bagian dari Pak Jokowi dulu. Dan yang keempat saya kira juga tidak bisa kita lupakan. Ini kan transisi atau pergantian jabatan presiden ini belum lama ya. Jadi ibaratnya kalau sebuah bayangan itu kan bayangannya masih dekat-dekat saja gitu kan. Bayangannya masih dekat-dekat saja. Bisa saja nanti mungkin ketika sudah lewat setahun, 2 tahun mungkin bayangannya semakin menjauh, bisa saja gitu. Tapi ini kemudian beberapa hal itu yang seolah mensiratkan ini kok pemerintahnya kok seolah seperti Pak Jokowi jilid 2 ya. Itu memang ya konteksnya seperti itu gitu kan. Konteksnya seperti itu. Suka nggak suka dan boleh nggak boleh ya realitas seperti itu. Telah terbit
Majalah Kampus Indonesia edisi keempat Februari 2025. Dengan topik utama fenomena UT, siapkan IT dan dosen untuk 1 juta mahasiswa. Untuk informasi pemasangan iklan dan berlangganan, silahkan hubungi kontak yang tertera di dalam video. Nah, sekarang yang menarik hubungannya dengan Bu Mega. Nah, jadi kan banyak orang setelah Pak Jokowi resmi dipecat itu yang menggambarkan Pak Jokowi itu akan pindah entah ke partai mana gitu ya, entah itu duga itu. Nah, sebenarnya dalam hati kecil saya menduga Pak Jokowi nggak akan kemana-mana. Tapi sebagai akademisi, Pak Didik apa melihat ini Pak Jokowi kira-kira mau kemana ini? Mau kemana? Artinya setelah ya memang tanya dulu, tapi kan analisisnya itu loh. Saya tidak melihat, saya tidak ingin mengatakan dan tidak bisa mengatakan secara konkret kemana. Tapi tentu hitung-hitungannya harus jelas. Hitung-hitungannya harus jelas. Hitungan yang jelas maksud saya, kira-kira kalau saya ke sana atau ketika beliau ke sana itu nanti implikasi dan dampaknya itu seperti apa? Kalau ke sana seperti apa? Seperti itu juga gitu kan. Sehingga hitung-hitungan ini menguntungkan atau akan signifikan atau tidak bagi posisi seseorang itu akan menjadi perhatian. Di satu sisi seperti itu. Di sisi lain juga saya kira kalau kita yang ditanyakan Pak Bambang tadi kaitannya dengan kemana itu dalam konteks partai, maka juga harus kita lihat ya bahwasanya partai itu juga nanti masih istilahnya masih serba tidak pasti juga gitu kan. Partai yang sekarang kelihatannya kuat besok ternyata jadi kecil gitu. Atau sebaliknya yang sekarang kecil kemudian kuat. Artinya potensi besar kecilnya partai di saat sekarang dan besok itu kan masih fluktuatif ya. Itu satu, artinya tidak mudah untuk menentukan partai mana yang akan kita jadikan sandaran. Yang kedua, sejauh mana partai ini bisa menerima seseorang nih dalam hal ini kata Pak Jokowi misalnya gitu ya. Apakah mereka partai itu memang akan menyediakan karpet merah pada beliau untuk menempati posisi yang memang strategis gitu kan, atau posisi apa itu juga akan mempengaruhi minat seseorang juga untuk masuk ke situ gitu kan. Dan sehingga saya belum bisa menjawab seperti itu. Kalau sekarang mungkin kalau bicara tentang partai besar kita bicara ada PDIP, Gerindra, Golkar gitu kan. Cuma pertanyaan lagi kembali tadi, sejauh mana partai itu menyediakan karpet merah kepada beliau? Satu. Yang kedua, kira-kira ke depan partai itu apakah masih tetap membesar dengan variabel-variabel yang pengaruh yang demikian kompleks gitu kan. Saya kira kan hitung-hitungannya rumit Pak Bang. Saya juga masih bingung. Baik. Nah, ini yang dalam waktu dekat April kalau nggak salah, PDIP kan akan kongres. Kan ada dulu saya pernah ingat ada tulisan di Kompas kalau Bapak memperhatikan, Pak Guntur Soekarnoputro itu menulis sebaiknya Jokowi jadi ketua umum partai PDIP, tapi itu kan kemudian ditolak. Nah, tapi kemudian ada rumor bahwa ya dalam tanda petik Pak Jokowi dicurigai akan kembali masuk ke PDIP. Nah, ya ini sekali lagi prediksi dan opini. Kalau Pak Didi kira-kira seperti apa masa depan hubungan Pak Jokowi dengan PDIP? Kalau hubungannya disebut baik-baik saja, saya kira juga tidak ya. Setidaknya dalam waktu dekat ini. Kecuali ada begini, kita politik di Indonesia itu kadang kan cepat sekali berubah ya. Seolah bermusuhan, tapi besok sudah berangkulan gitu kan. Sebaliknya sekarang berangkulan, besok sudah jalan sendiri-sendiri gitu kan. Untuk kondisi saat ini kan belum ada gejala ke situ ya. Untuk PDI bisa, kalau menurut istilah saya tadi, karpet merah ke sana gitu kan. Mungkin saja membuka pintu, tapi apakah pintu itu kemudian menuju kepada katakanlah tempat yang paling tinggi, itu kan masih pertanyaan besar gitu kan, masih pertanyaan besar gitu kan. Ya, tapi kalau hanya sekedar membuka pintu itu
sangat mungkin gitu kan, sangat mudah untuk itu kemudian menjadi bersahabat ya, untuk mengarah kepada posisi yang puncak di suatu kepartean gitu kan. Tidak mudah saya kira untuk masuk ke PDIP. Mengapa? Salah satunya seperti yang disampaikan banyak pihak gitu kan. Ada kelompok yang masih menginginkan misalnya PDIP itu partainya Bung Karno, artinya Trah Soekarno itu masih harus ada di pucuk pimpinan gitu. Ini juga problem tersendiri gitu kan ya. Atau kekuatan yang berbeda yang mungkin bisa yang lebih realistis itu misalnya untuk mengambil orang luar, yang luar warga Soekarno untuk menakodai PDIP ini. Ya. Ini juga ya kita tunggu saja dalam tempo singkat ini seperti apa dinamika ini. Saya kira perlu pengamatan yang lebih cermat di situ ya. Ya, nah, Pak Sidin terakhir begini. Solo itu di dalam politik selalu sering dikatakan bahwa sumbunya itu pendek, jadi gampang meledak gitu. Tapi ini aneh menurut saya, karena pusat konflik itu bisa berada di Solo saat ini. Pak Jokowi ada di Solo, PDIP dalam tanda petik menyerangnya juga habis-habisan kepada Pak Jokowi, tetapi kok di Solo tenang-tenang saja. Bahkan ini kan salah satu basis atau kandang PDIP ada di Solo. Nah ini bagaimana antara Pak Jokowi dan PDIP yang berseberangan, tapi Solo baik-baik saja. Iya. Ini kalau saya melihat dari perspektif positif ya, ini sesuatu yang harus kita syukuri gitu Pak. Artinya nggak ada sesuatu yang situasi yang dikhawatirkan, yang memanas konflik, apalagi mudah-mudahan seperti itu. Meskipun katakanlah secara elitis itu tokoh-tokohnya ada di sini gitu kan, secara elitis. Ini saya kira yang terlepas itu kemudian mengapa dan mengapa, tapi saya kira ini situasi yang memang harus bertahankan dalam konteks keharmonisan masyarakat Solo ya, kehidupan seharian masyarakat Solo. Cuma kemudian pertanyaan nakal kita atau pendapat nakal kita kan kemudian bagaimana gitu ketika tadi seperti yang disinggung Pak Bambang, seolah-olah kelihatannya diam tapi gitu misalnya ya. Dan itu mudah-mudahan tidak gitu kan. Cuma saya lihat saya juga tidak melihat gejala ke arah sana. Karena memang sampai sekarang pun katakanlah meskipun katakanlah kemarin pilkada pemilihan wali kota itu calon PDIP kalah, tapi sebenarnya legislatifnya kan masih dominan, masih kuat ya. Masyarakatnya pun saya kira mereka masih bukan tidak memilih PDIP ya, tapi ya tidak memilih PDIP tapi bukan tidak suka gitu saya yang saya maksudnya. Artinya misalnya ketika lain waktu bisa saja akan berubah lagi pilihan masyarakat ini kembali ke jiwa PDIP-nya. Mengapa? Karena saya melihat Solo itu masih jiwa nasionalisnya dalam konteks ini PDIP-nya itu masih kuat. Artinya di sisi lain, di bagian lain juga ibaratnya kalau ada yang mengistilahkan sudah tidak lagi kandang banteng, itu juga kalau menurut saya ini harus dibuktikan lagi gitu kan. Ada pembuktian yang sehingga itu relatif kalau dalam penelitian itu sudah datanya sudah valid gitu kan. Artinya ini perlu pembuktian untuk membuktikan bahwasanya Solo dan mungkin secara umum Jawa Tengah itu bukan kandang banteng. Atau mungkin bisa kesimpulan yang jalan tengah, partai masih memilih PDIP tapi wali kota ikut Pak Jokowi gitu. Ya mungkin saja. Maka sebenarnya benar realitas pileg dan pilkada itu memang beda. Pileg dan pilkada itu beda dan itu mungkin terbukti di Solo juga gitu ya. Calonnya yang didukung beda mayoritas gitu kan. Dan itu yang kemudian tadi ya terlepas ya Pak Bambang, jadi variabel itu kan sekali lagi berbeda-beda ya.
kemenangan calon wali kota kemarin itu juga variabelnya kan bukan hanya dari partai politik gitu kan, juga ada faktor yang lain. Dan itu yang kemudian membuat politik di Indonesia itu satu dinamis, yang kedua seringkali unpredictable gitu kan, susah untuk diprediksi juga. Nah sekarang tambah satu lagi, ini termasuk Pak Jokowi, ini dianggap politisi yang unpredictable. Jadi tidak bisa dimengerti mau kemana. Menurut Pak Didi gimana? Monggo kalau ada yang menganggap seperti itu ya. Namun yang namanya se-unpredictable-nya suatu politik atau suatu fenomena atau suatu tokoh itu pada titik tertentu akan memperlihatkan pola-pola tertentu. Jadi ada pola-pola yang bisa menuntun publik untuk bisa menyimpulkan gitu kan. Jadi katakanlah sekarang unpredictable, tapi polanya sudah mulai terlihat ya sebenarnya satu persatu. Kemudian apa mungkin yang sekarang masih belum tampak dan seolah seperti unpredictable, dalam beberapa waktu mendatang sudah kita bisa mempolakan gitu kan. Baik, terima kasih sekali Dr. Didi Gunawan Suharto SSMSI dengan prinsip UNS yang telah membantu kita semua untuk memahami fenomena politik yang agak anomali, agak beda, itu terutama fenomena Solo, fenomena Pak Jokowi yang luar biasa. Kita tidak tahu ke depan perkembangannya seperti apa, tetapi mungkin bisa diikuti dan masih akan menarik untuk diperhatikan. Sekali lagi terima kasih Pak Didi. Sama-sama. Selamat bekerja. Terima kasih. Sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Telah terbit Majalah Ekonomi Indonesia edisi kedua Februari 2025. Generasi milenial mulai mendominasi pasar saham. Untuk informasi pemasangan iklan dan berlangganan, silahkan hubungi kontak yang tertera di dalam video